I'm on notice, hoping that you don't run. You think I'm tepid, but I'm misdiagnosed. Cause I'm a stalker, I seen all of your posts. And I'm just tryna play it cool now. But that's not what I wanna do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya di mute ya. Saya anggap dengan jawab ya. Terus selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih teman-teman udah menyempatkan meluangkan waktunya untuk hadir lagi di PMB kita, Panggung Muda Balikpapan. Panggung Muda sebenarnya salah satu subkegiatan dari komunitas Balikpapan Youth Spirit. Kayak gitu. Jadi kita mau berbagi ilmu di sini sama pemuda-pemuda Balikpapan. Sebelumnya udah tahu kan ya tema-temanya tadi tentang potensi energi terbarukan dari limbah plastik. Jadi udah ada yang komen Pak, kalau misalnya ada dari mahasiswa ITK Teknik Lingkungan tertarik ikut karena cocok katanya, terus temanya menarik, pengen diangkat, pengen dibahas kayak gitu. Nah, jadi kayak udah bilang tadi kan pasti banyak penasaran gimana caranya limbah plastik bisa jadi energi baru kayak gitu. Semuanya pasti pengen tahu energi terbarukan itu sebenarnya gimana cara makainya, gimana dapatnya, gimana. Terus kenapa kita harus tahu ini kayak gitu. Jadi semuanya bakal dibahas di sini sama narasumber kita, Pak Fahrizal Bahri. Jadi Pak Fahrizal Bahri ini saya kenalkan teman-teman. Beliau ini adalah seorang engineer, lulusan teknik mesin ya Pak. Mana? Lulusan teknik mesin ya? Ya. Ya, dari Politeknik Negeri Balikpapan. Sekarang bekerja di Remanufacturing Komatsu Remanufacturing Asia, ya gitu. Terus yang istimewanya, jadi beliau ini berhasil menciptakan atau menemukan alat yang bisa mengubah limbah plastik menjadi bahan bakar minyak, gitu ya Pak. Nah, jadi itu yang akan kita angkat malam ini teman-teman. Untuk itu, saya kasih kesempatan Pak Riza dulu mungkin untuk menyapa para peserta nih yang udah semangat banget hadir malam ini. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat malam semuanya. Terima kasih banyak mau join untuk sharing dan diskusi kita di malam ini. Nanti mungkin pakai session presentasi kali ya, sedikit akan saya sampaikan background tentang mengenai masalah alat pengolah limbah. Tapi sebenarnya ada hal yang mungkin perlu saya luruskan ini. Saya juga sempat diskusi dengan moderator bahwa sebenarnya saat ini yang kita lakukan sebenarnya lebih tepatnya bukan satu-satunya energi terbarukan, tapi dia adalah substitusi daripada bahan bakar berbasis fosil. Jadi kalau bisa kita bilang krisis energi itu yang melalui BBM itu sudah mulai mengkhawatirkan sehingga diperlukan substitusi. Ada beberapa kandidat sebenarnya dari minyak sawit, terus kemudian juga ada dari biomas, terus kemudian ada gas. Nah, tapi sebelum kita sampai ke sana mungkin bisa langsung presentasinya atau gimana? Saya kembali ke moderator. Iya, Pak. Jadi itu ya teman-teman, tadi udah dibilang bakal ada yang diluruskan juga tentang energi terbarukan. Ya, sebelum masuk ke acara inti, saya ingetin lagi, mungkin mengingat ke teman-teman untuk peraturannya. Jadi mohon untuk peserta untuk memute mic-nya dulu selama penyampaian materi nanti. Jadi kita dibagi 2 sesi ya untuk pertama penyampaian materi dari Pak Fahrizal kurang lebih 30 menit. Kemudian sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab nanti silahkan untuk menuliskan nama dan instansinya di chat. Nanti yang dipersilahkan silakan menyalakan mic untuk bertanya kayak gitu. Begitu. Jadi daripada membuang waktu, langsung saja saya persilahkan Pak Fahrizal Bahri waktunya. Baik, terima kasih. Boleh kita buka slide-nya? Oke. Sebentar ya, Pak. Ya. Mungkin sambil menunggu bisa disampaikan prolog videonya dulu kali, Pak.
Dilanjut aja ya persennya. Sebenarnya gimana kalau aku minta izin dari laptopku aja? Oh ya udah Pak. Boleh ya? Ya. Oke. Untuk videonya bisa pakai laptop. Coba aku chat dong sebentar. Grupnya. So the parents had to lock that up to feed the chicken, and the chicks had a stomach now just constant. So they're gradually, with all the best intentions, feeding their chicks to death, potentially, filling their stomachs with big pieces of plastic. Rubbish. Or Plastic on the way down. Just now I can feel it. As the chicken was coming in, I could feel plastic. how much is coming out? Oh, that, Oh my gosh, this is ridiculous. I think that. Oke. Bisa kita lihat di video tadi bahwa ada burung makan plastik. Artinya plastik menjadi salah satu, kalau kita bilang menjadi salah satu momok yang cukup berbahaya bagi lingkungan. Oke. Terus bagaimana berikutnya? Coba next slide-nya. Fenomena kedua adalah heavy metals such as mercury, lead, and cadmium are the most common toxic substances. di situ nggak bisa buka. Bisa Pak tadi? Oke, klik yang videonya. Oke, ini adalah gambar di mana sampah kaleng, logam, dan lain-lain mencemari tanah. Boleh diklik fenomena 2 atau bisa langsung klik di video 2. Video 2. We are well aware of the toxic properties of heavy metals from chemistry lessons, but only few people know that these metals pollute the environment, and we don't even think about fighting this problem. Heavy metals such as mercury, lead, and cadmium are the most common toxic substances. These metals can accumulate in living organisms. Despite the constant cleaning activities, a lot of heavy metal compounds are contained in the environment, entering from widely used industrial enterprises. Incinerators emit a huge amount of toxic metals into the atmosphere that settle on the soil and plants. There is also the steel industry production of electrochemical cells, let alone the automotive industry. Especially dangerous is wastewater that washes out the metal elements contained in pesticides from the accumulation zones. Every year, millions of tons of these chemicals are poured into the fields as means against pests and as fertilizers. Heavy metals are among the priority pollutants, the control of which is mandatory. These are some of the ways that we can combat this problem.
adding organic matter and clay to the soil to increase the volume and dilute the contaminated soil, since clay almost doesn't absorb heavy metals. Detoxification of groundwater. In particularly severe cases, there's complete removal of the soil layer and the replacement of it with a new one. Minimize fertilizer spraying of fields containing toxic elements. Please leave your solutions or suggestions to combat heavy metals in the environment in the comment section below. Subscribe to our channel and press the bell icon and become aware of how to save our planet from environmental tragedy, because Oke. Baru pada datang nih. Oke. Next slide boleh? Oke, kita bisa lihat bahwa pencemaran limbah kaleng, sampah kaleng, terus kemudian lain-lain adalah salah satu bisa dianggap sebagai limbah industri, di mana limbah tersebut bisa termasuk sebagai logam berat yang dapat merusak ekosistem organisme maupun di dalam tanah maupun di air. Hal tersebut tadi sudah digambarkan ya di videonya ya, terkait hal tersebut kenapa bisa menjadi satu masalah, di mana kaleng bekas, kemudian logam-logam yang tidak terpakai itu akhirnya malah meracuni tanah dan air. Oke, next slide. Nah, ada apa yang menarik di sini? Saya coba mungkin bisa coba teman-teman bayangkan, ini kok gelap gitu ya. Ini diambil pakai Google Night, Google Earth versi Night. Bisa dilihat teman-teman pakai Google Earth versi Night juga bisa lihat memverifikasinya. Ini adalah peta dunia di malam hari. Peta dunia di malam hari. Coba lihat Indonesia di sebelah mana, itu kok agak-agak gelap ya. Next slide. Kita detailkan lagi di daerah Asia coba. Next slide, silakan. Nah, waduh, Indonesia ini kok kayaknya yang ramai cuma di Pulau Jawa aja ini. Ala lampunya ini cuma di daerah Jawa. Daerah Kalimantan, Sulawesi, Papua malah cenderung gelap, dan hanya di kota-kota tertentu aja yang pesisir aja yang kelihatannya terang. Nah, kita detailkan lagi coba. Next slide. Nah, betul kan? Itu kalau Kalimantan paling cuma Balikpapan sama Samarinda aja. Kelihatan terang. Sedangkan sisanya di daerah Pulau Jawa itu hampir rata. Sumatera juga mungkin di kota-kota besarnya aja. Papua hampir nyaris tidak terlihat gitu kan. Nah, halo, ada yang masuk ya? Iya. Oke. Dari sini kita bisa lihat bahwa ada masalah juga terkait kelistrikan, dan ada masalah juga terkait energi di sini. Bisa di next slide. Next. Nah, kita lihat nih Kalimantan misalnya, kita fokus. Daerah Berau, ada daerah di Berau tuh baru masuk 2020 tuh usulan tuh masih tuh. Artinya nggak tahu nih gara-gara corona apa ditunda atau enggak nih. Di beberapa desa-desa di Indonesia juga masih, yaitu tadi masih belajarnya dengan manual. Jadi kira-kira apakah nyaman kita seperti itu? Apakah kita saat ini terpenuhi secara sebagai warga negara Indonesia, apakah kita sudah terpenuhi yang namanya kebutuhan listrik kita? Ternyata itu juga menjadi salah satu problem di kita dan harus kita selesaikan, karena problem itu perlu solusi.
Next. Oke, next boleh. Klik aja semuanya, karena itu ya. Ini adalah isu environment ya, isu lingkungan yang saat ini jadi tertinggi. Kita lihat di grafik bahwa plastik di lautan yang paling gelap itu di atas daripada 5 juta ton. Berapa banyak plastik di sini itu dari semua produksi plastik itu diperkirakan ada sekitar 8,3 miliar ton plastik yang ada tersebar, dan 79% daripada plastik tersebut belum dikelola dengan baik. Artinya wajar kalau tadi nyebar-nyebar sampai di laut dimakan sama burung, nyebar-nyebar di laut dimakan sama ikan paus. Artinya ini adalah sebuah masalah yang perlu solusi yang untuk kita lakukan. Kita bisa lihat dari di grafik bawahnya juga, sampah itu berbanding lurus dengan jumlah kenaikan penduduk. Menariknya, kalau kita perhatikan, Cina menduduki peringkat tertinggi karena dia orangnya paling banyak. Tapi yang tertinggi kedua adalah Indonesia. Padahal Indonesia bukan penduduk terbanyak kedua. Yang kedua kan harusnya India nih, ya kan? Ini malah Indonesia. Berarti ada masalah di habit kita. Ada masalah di habit kedisiplinan kita dalam membuang sampah. Coba bayangkan yang harusnya kita itu kalau misalkan berkesesuaian dengan antar jumlah penduduk dengan jumlah sampah itu harusnya linear, maka faktanya Indonesia melompati kelinearan tadi. Indonesia menjadi penduduk yang memiliki masalah sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Dan kita coba lihat di grafik berikutnya, di grafik sampah Kota Balikpapan. Ini kebetulan datanya saya ambil di 2017 masih. Ini aja kita increase naik dari awalnya itu cuma 16 ton di tahun 2015, 21 ton di 2016, dan 38 ton di 2017. Kira-kira di 2018, 19, 2020 mestinya lebih daripada yang sekarang. Karena pertambahan penduduk, kemudian juga tingkat konsumsi yang meningkat. Artinya ini adalah salah satu masalah besar yang harus kita selesaikan. Next. Nah, ini yang tadi saya sebutkan sebagai isu BBM. Isu BBM ini adalah isu di mana yang kita sebut dengan isu krisis energi. Kalau teman-teman boleh ngelihat di grafik itu ada yang garis mendatar, yang garis line mendatar itu adalah garis produksi. Sedangkan grafik yang warna kuning yang batang itu adalah garis konsumsi. Terjadi gap yang sangat besar dan lumayan ini gapnya antara produksi dengan jumlah pemakaian itu lebih banyak pemakaiannya. Ini juga yang bisa berpotensi menyebabkan krisis energi, kemudian juga bahan bakar juga bisa meningkat, dan ini harus diselesaikan. Ini harus menjadi sebuah solusi. Ini harus mencari sebuah solusi. Nah, kalau kita perhatikan di data cadangan minyak Indonesia malah semakin turun. Semakin turun dalam wilayah produktivitasnya itu di 2015 ya. Nah, di 2018 sampai 2020 ini sangat mungkin dia juga lebih turun daripada sekarang. Nah, makanya usaha-usaha untuk mencari substitusi daripada sumber energi baru atau pengganti daripada BBM fosil itu terus menjadi sebuah menjadi sebuah concern bagi
para ilmuwan dan lain-lain. Nah, oke. Jadi tadi kita sudah lihat isu sampahnya itu, kemudian isu sampah adalah satu persoalan, kemudian ini lagi isu BBM atau krisis energi. Next. Nah, ini yang tadi saya sebutkan proyeksi kebutuhan listrik 2003-2050 itu kenaikannya semakin meningkat ya. Jadi kenaikan dengan proyeksi kebutuhannya juga linear antara orang yang semakin bertambah dengan jumlah pertumbuhan listrik yang harusnya mengimbangi. Persoalannya adalah ini tadi tidak sampai betul-betul terimplementasi dengan baik, sehingga kita bisa lihat di Indonesia masih ada wilayah-wilayah yang terjadi gap, yaitu wilayah-wilayah yang tidak mendapatkan listrik dengan baik, sehingga hal tersebut menjadi persoalan, hal tersebut menjadi masalah bagi kita semua. Oke. Kemudian silakan diputar video 3. Oke. Videonya menarik ya. Dan agak lebih lama dari yang tadi sepertinya. Cuma kira-kira dari teman-teman tahu nggak apa yang mau disampaikan sama video tersebut? Menariknya di video tersebut adalah dia menggambarkan bagaimana saat ini krisis energi itu dapat menyebabkan banyak faktor. Salah satunya adalah tadi itu di awal-awal dia menceritakan tentang kenaikan temperatur bumi yang disebut dengan global warming. Nah, ini juga berhubungan dengan yang saat ini dan tadi sudah kita sampaikan di video adalah bahwa saat ini kita dalam korelasi dengan listrik. Ini ada yang unmute dulu, sorry. Nah, jadi yang terjadi adalah saat ini kita masuk di fase abad karbon, yang sudah abad hidrokarbon, di mana kita menggerakkan semua perangkat-perangkat kebutuhan listrik kita menggunakan bahan bakar fosil. Konsekuensinya adalah CO2 naik dan kemudian menyebabkan terjadinya global warming. Banyak faktor-faktor yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk mengurangi global warming. Dan tadi di video tersebut sudah digambarkan usaha-usaha yang sudah mereka lakukan, seperti berhemat dengan mematikan lampu dan penggunaan yang seperlunya, kemudian juga bagaimana cara mengurangi pemakaian listrik, terus kemudian tadi saya perhatikan dia bagaimana menambal jendela yang bolong, jendela yang bocor untuk bisa mengurangi kondisi di mana AC-nya bocor. Nah, jadi ada banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan untuk melakukan penghematan BBM atau mencegah krisis energi. Nah, dari sini, dari 3 hal yang sudah saya simpulkan, sudah saya paparkan, kita bisa menarik kesimpulan sebagaimana berikut, yaitu proses krisis energi itu berhubungan dengan kondisi kondisi energi fosil yang sudah mulai berkurang, dan itu berimplikasi terhadap penggunaan listrik yang juga harus lebih berhemat. Nah, di sisi lain kita memiliki problem yang lain, yaitu problem meningkatnya jumlah sampah plastik yang sangat tinggi. Selain itu juga pencemaran limbah tanah yang disebabkan oleh logam berat yang dikarenakan karena faktor produksi dan perilaku industri. Nah, kita harus ada solusi. Sebagaimana yang di film tadi itu digambarkan, kalau solusi yang mereka tawarkan kan adalah udah matiin lampu
atau penggunaan lampu seperlunya. Terus kemudian bagaimana caranya kalau biasanya naik lift atau tangga jalan, habis itu jalan naik tangga biasa gitu kan. Yang biasanya naik motor, naik sepeda. Nah, kita perlu sebuah langkah-langkah off the box yang harus kita lakukan untuk bisa sekali dayung 230 terlampaui. Itu apa? Bagaimana kita bisa menyelesaikan semua persoalan tersebut. Kita bisa mendapatkan solusi daripada semua tersebut. Nah, disinilah kemudian saya sebagai inisiator daripada komunitas teman-teman yang namanya Pocket Energy coba mencoba untuk coba kita cari solusi untuk itu. Solusi yang bisa kita lakukan apa? Bisa di next slide berikutnya. Kita lihat bahwa ini adalah sedikit usaha yang coba kita lakukan ya, sama teman-teman semua lakukan. Jadi bagaimana kita bisa memperbaiki keadaan ini? Kita punya persoalan krisis energi. Kita harus segera cari substitusi daripada BBM. Selain sawit, apalagi? Nah, di sisi lain kita juga punya persoalan krisis energi. Selain dari hidrokarbon, apalagi? Karena kalau hidrokarbon kepake, yang notabene adalah BBM fosil, artinya kebutuhannya akan segitu-segitu aja. Tidak benar-benar teratasi dengan baik. Makanya dan kemudian di sisi lain kita lihat, nah ada persoalan lingkungan nih yang juga harus kita selesaikan. Dari banyaknya itu kemudian kita harus ambil satu simpul di mana itu bisa menyelesaikan persoalan. Makanya kemudian kita dengan teman-teman komunitas Pocket Energy coba menyiapkan satu device ya, peralatan atau teknologi di mana sebenarnya teknologi ini bukan teknologi baru juga. Sebenarnya teknologi lama yaitu cracking atau pirolisis, di mana kita mengembalikan si plastik ini kembali ke asalnya. Tergantung dari jenis plastiknya nantinya, PE, PET, kemudian LDPE, HDPE, itu akan kembali kepada asalnya. Dia menjadi raw material lagi. Nah, kemudian bagaimana caranya mengembalikan dia? Akhirnya yaitu kita mulai membuat alat ya. Kita merancang dari yang manual, kita gunakan kompor gas, kemudian habis itu kita bikin lagi dengan elektrik. Yang terbaru pakai touchscreen, udah kita pakai kendali jarak jauh pakai HP untuk bisa mengukur tekanan dan suhu. Jadi hal-hal itu salah satunya kita lakukan untuk mengatasi persoalan limbah plastik yang kemudian kita rubah menjadi raw material daripada BBM itu sendiri. Nah, di sisi lain untuk menanggulangi persoalan krisis energi yang disebabkan oleh listrik, di mana banyak tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh listrik, kita menggunakan dan mencoba memanfaatkan daripada limbah kaleng bekas. Limbah kaleng bekas ini sebenarnya, ini pun juga sebenarnya teori sederhana. Kita memanfaatkan beda potensial dari kaleng yang ada, terus kemudian kita bikin device-nya, kemudian kita bisa bikin dari device tersebut alat yang kemudian alatnya itu cuma di-chargingnya itu dengan air garam aja, habis itu bisa langsung digunakan. Jadi dua hal tersebut itu sedikit yang coba menjadi sumbangsi kita terkait bagaimana cara menangani tiga hal yang sebelumnya tadi sudah saya bahas di awal, yaitu bagaimana kita menangani persoalan limbah plastik, bagaimana kita menangani persoalan limbah kaleng, terus kemudian bagaimana kita menangani masalah krisis BBM dan juga bagaimana menangani masalah kelangkaan listrik, di mana kelangkaan listrik itu sendiri berhubungan dengan kelangkaan BBM fosil. Kurang lebih seperti itu, moderator, yang bisa saya sampaikan. Next, ini coba kita diskusikan lebih lanjut dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Silakan, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Ya, sebelumnya sedikit, ini ada salah satu juga yang sudah kita lakukan ya, kerjasama sama teman-teman di
di Karang Taruna juga nih, Karang Taruna di Samboja, Karang Taruna Kampung Lama itu mungkin bisa dilihat, itu menarik sekali bagaimana mengolah sampahnya. Mungkin bisa di play di video 4. Oh. Oke, videonya menarik ya. Sudah minta izin saya sama yang punya itu, orangnya kebetulan ikut juga joinin. Jadi seperti itu tadi teman-teman bisa lihat di videonya, kita ambil dari plastik aqua ya, air mineral, kemudian juga dari botol air mineral maupun dari gelasan air mineral, kemudian dipanaskan. Dan kemudian tadi bisa dilihat hasilnya warnanya kuning, dan flash point-nya itu bisa dilihat dia di awal nyalanya itu warnanya biru. Itu kalau menurut jurnal sih itu udah masuk di light naphtha ya, udah bahan bakarnya di area antara gasolin dengan kerosin. Jadi itu udah raw material, udah siap untuk tinggal diolah lebih lanjut. Jadi tadi bisa dilihat metodenya itu masih manual dan hasilnya juga bagus sekali. Jadi kita sudah coba salah satunya kembangkan di tempat teman tadi itu di Samboja. Jadi kita coba udah sosialisasikan ke sana sama teman-teman Pocket Energy. Oke, saya kira gitu udah bisa ngeliat gambarannya Anda tadi gimana, ada videonya itu sudah. Saya kembalikan ke moderator, silahkan jika ada pertanyaan. Oke, teman-teman. Jadi begitu tadi penjelasan dari Pak Fahri ya. Menarik sekali. Jadi awal mulanya dari keresahannya Bapak tentang isu-isu yang kita alami gitu. Ini contoh-contoh pemuda yang baik banget buat kota kita ya, kayak gini buat teman-teman, patut banget dicontoh ini. Oke, jadi saya buka sesi pertanyaan untuk teman-teman, dibagi mungkin ke 2 termin dulu ya. Jadi untuk 3 orang penanya pertama, nanti kalau waktunya masih banyak baru kita tambah lagi. Jadi teman-teman yang ingin bertanya silahkan tuliskan namanya dan instansinya di chatnya. Nanti saya persilakan untuk bertanya kayak gitu. Ada yang spesial loh. Jadi penanya pertama dan penanya terbaik nanti dapat hadiah. Coba. Ayo teman-teman, ditunggu ya pertanyaannya. Sebelumnya nih Pak, kan awal mulanya itu dari keresahan Bapak. Jadi itu berarti Bapak dengan teman-teman Bapak atau sendiri berusaha mencari bagaimana caranya gitu, mungkin bisa dimulai dari sini. Oke, jelas karena itu dimulai dari inspiring sih. Maksudnya inspiring itu gini. Saya suka mancing atau ngeliat di sungai gitu kan, atau perjalanan misalnya dari saya ke lokasi gitu kan, waktu masih kerja di lokasi, ada sempat ke lokasi, kita ngelewatin sungai, ngelewatin laut, dan di situ banyak sekali sampah. Sementara saya kerja sektoralnya juga salah satunya pertambangan,
saya berpikir di satu sisi saya sedang menyiapkan sumber energi buat PLTU, tapi di lain sisi ada hal yang ternyata karena meningkatnya tingkat produktivitas dan tingkat produksi, tingkat industri berakibat dari tingginya tingkat konsumsi. Tapi tingginya tingkat konsumsi berefek kepada pencemaran lingkungan. Itu yang kemudian saya kira ini harusnya ada titik temu. Nah, dari sampah yang bertebaran di sungai-sungai, jadi kemudian di laut juga banyak. Sehingga akhirnya setelah kita perhatikan ini harus ada penyelesaian. Nah, akhirnya kemudian dari situ saya coba mencari tahu gitu gimana sih sebenarnya. Sampai akhirnya saya dapat juga berita, ada berita dilihat berita kemudian saya coba verifikasi di YouTube dan ternyata ilmuwan di Jepang ada seorang ilmuwan di Jepang yang coba mengembangkan itu. Awalnya kelihatannya kok wah hebat banget nih gimana caranya. Coba pelajari lebih lanjut, baca dari jurnal-jurnal, dan akhirnya ternyata metodenya namanya pirolisis. Mirip dengan metode destilasi kalau kita bilangnya. Nah, tapi ini agak berbeda gitu. Kalau destilasi menggunakan steam, ada yang steam, tapi kalau ini memang murni benar-benar vakum. Nah, dari situ kemudian saya coba nge-research di awal, itu sekitar tahun saya kenal itu pertama kali ini di sekitar tahun 2012-2013, terus kemudian di 2000 sambil nyari referensi terus kemudian di 2015 kebetulan berkesempatan dapat itu bantuannya juga dari kantor. Saya coba minta ada pernah buat juga kita coba di kantor, dan akhirnya itu kemudian kita pelajari lebih lanjut dan kita buat prototipe pertama. Dan akhirnya hasilnya ternyata sangat bagus. Seperti tadi dengan menggunakan manual. Nah, cuma memang kelemahannya manual adalah dia boros gitu kan, sangat boros. Nah, makanya berikutnya kemudian kita pelajari lebih lanjut bagaimana menciptakan sesuatu yang cenderung lebih hemat dan kemudian bisa kita kontrol. Makanya kemudian dari awalnya 2016, kemudian di 2018 pas kebetulan ada momentum Kreteknov ya Balikpapan. Kemudian saya bikin mesin yang versi elektrik dan ya alhamdulillah ya juara 1 gitu. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang dan kebetulan juga mesinnya ada beberapa juga yang sudah beli misalnya kayak gitu kan. Dan kemudian juga kemarin terakhir kerjasama sama teman-teman dari TK juga kebetulan dari komunitas alam untuk bikin mesin tersebut. Sahabat alam ya. Ya, betul sekali. Oke. Ini ada yang bertanya dari Mas Dwijo Kangko, silakan boleh di-unmute Mas. Yang mau bertanya. Oke, langsung saya jawab atau gimana? Atau dari Mas Dwijo Kangkonya nggak mau berbicara langsung Mas? Siapa tahu kalau berbicara kan bisa lebih tersampaikan pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum. Mimin ikut langsung nyaut nih boleh nih? Iya. Kang Fahri ikut langsung nyaut boleh nanya ya? Boleh silakan. Kang Fahri ini di luar konteks sih sebenarnya. Posisinya sekarang di mana? Di Balikpapan. Oh, di Balikpapan. Di Balikpapan kalau boleh tahu di mana ya? Di apanya nih, rumah atau? Biasanya lah nge-base camp di mana gitu kan. Karena nampaknya nge-base camp-nya di mana gitu loh. Nge-base camp-nya di rumah aja, Mas. Enggak. Soalnya karena kita kayaknya nih seumuran nih. Kalau seumuran seperti kita ini kan kayaknya nih masih ada kolonial dikit. Kalau ketemu muka baru bisa dapat vibrasi gitu kan. Tapi ini tidak mengecilkan untuk kawan-kawan milenial yang lain.
Iya. Itu aja sih, mungkin nanti kita bisa sambung di private line lah ya, seperti itu. Boleh. Kalau pertanyaan yang agak teknis sih sebenarnya, Mas itu kan pakai vakum ya? Ya, betul. Terus untuk residunya sekarang sudah dimanfaatin jadi apa? Oke, saya jawab langsung ya. Oke. Sebenarnya kalau secara jurnal artinya secara ilmiahnya itu zero residu. Artinya plastik tersebut terkonversi semua menjadi fuel. Harusnya. Tapi memang ini akan ada banyak faktor ya. Meskipun masih ada residu juga, dan residu itu masih bisa dibakar sebenarnya. Masih bisa menjadi konsumsi insinerator atau mau kita bakar lagi bisa. Jadi kalau misalnya selama ini yang dilakukan teman-teman, kadang masih ada kayak macam kerak, itu bisa dibilang adalah kerak di mana pembakaran tersebut tidak benar-benar habis total. Tidak benar-benar habis total, karena kalau misalkan dari jurnalnya sendiri, kalau secara ilmiah menyatakan bahwa 1 kilogram itu bisa ekuivalen dengan sekitar hampir 1 kilogram dari plastik tersebut bisa hampir ekuivalen menjadi 1 liter fuel. Saya bilang fuel ya, bukan bensin ya, karena bensin itu merek dagang yang sudah dapat campuran macam-macam ya, ada timbal, ada macam-macam lah. Tapi kalau ini masih raw material. Nah, tadi saya sempat baca juga tuh chatnya dari Mas Duyo ya. Saya sempat baca chatnya juga. Itu apakah bisa? Nah, ini sejalannya dengan pertanyaan tadi bahwa saat ini raw material tersebut kalau mau dibakar sudah bisa, atau kalau misalnya mau dioplos pun bisa, tetapi masih bau plastik. Itu masalahnya. Nah, artinya ini memerlukan kerjasama yang lebih luas lagi, di mana bahan bakar ini, fuel ini bisa kita rubah atau bisa menjadi raw material baru daripada bensin. Dan ini perlu penelitian yang lebih lanjut. Nah, artinya tadi kan raw materialnya BBM kan selama ini kan minyak bumi tuh. Nah, kita udah ketemu nih raw material lain, yaitu apa? Kalau saya sih nyebutnya Pluto, plastic to oil. Nah, kemudian sawit pun bisa juga menjadi raw material, tetapi juga masih perlu diolah. Artinya tetap kita masih membutuhkan para expert pengolahan ini yang bisa mengolah raw material tadi menjadi bahan BBM yang lebih baik. Seperti itu. Tetapi paling tidak goalnya kita adalah ngilangin sampah plastiknya dulu. Sampah plastiknya betul-betul hilang dengan cara tadi, sehingga kemudian ya udah nanti tinggal BBM-nya ini kan kita bisa konsumsi untuk menghindari krisis energi. Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Itu kurang lebih jawabannya seperti itu untuk menjawab pertanyaan. Oke, jadi tadi sudah sekaligus menjawab pertanyaannya Mas Dwijo Kangko tadi ya. Dari Masnya mungkin terjawab ya? Atau masih ada yang menjanggal? Kalau enggak, saya lanjutkan ke yang lain. Ini ada yang mengirim pesan di private ke saya, Pak. Ada pertanyaan dari namanya Mas Haris dari Teknik Perminyakan. Pertanyaannya ada dua nih. Satu, nyambung nih. Apakah semua jenis plastik bisa diolah menjadi bahan bakar alternatif? Karena kita tahu sendiri plastik ada banyak macam-macamnya. Terus yang kedua, saat pengolahan plastik menjadi bahan bakar alternatif, itu tadi di slide diperlihatkan di mana membutuhkan energi panas untuk prosesnya. Jika dalam skala yang sama dalam proses refineri minyak bumi maupun plastik menjadi bahan bakar, apakah emisi yang dihasilkan proses pengolahan plastik lebih kecil ataupun sebaliknya? Terima kasih. Pertanyaannya. Ya, jawaban yang pertama adalah semua jenis plastik bisa. Jadi cuma keluarannya beda-beda. Jadi dia plastik itu ada LDPE, low density polyethylene, ada namanya PE, polyethylene aja, ada PVC, polyvinyl klorida, ada PET, polyethylene tetrahyd, terus kemudian
apa tadi, HDPE, high density polyethylene, dan itu menghasilkan residu. Saya nyebutnya residu ya. Jadi sebenarnya BBM itu adalah residu daripada pengolahan tadi. Akan menghasilkan residu yang berbeda-beda. Jadi kalau yang tadi mungkin sempat dilihat di video itu adalah dari PE, polyethylene. Dan itu hasilnya mungkin teman-teman yang berminat tahu ya, flash point atau titik bakarnya itu lebih cepat. Jadi dia kalau misalnya kita lihat akselerasi nyambarnya itu cepat banget, dan itu sempat ada kita lihat nyalanya warna biru itu, dan itu menunjukkan temperaturnya itu cukup tinggi. Artinya nilai kalorinya lebih tinggi. Nah, sedangkan kalau yang LDPE, low density polyethylene, kita pernah juga melakukan percobaan, yaitu diambil dari kresek kompak gitu kan, kumpul, itu memang jadinya dia lebih mirip semacam sludge, tetapi ya memiliki bau yang sama juga. Nah, itu lebih mirip kayak solar kalau kita bilang. Lebih mirip kayak solar. Jadi dia agak lebih kental, terus kemudian kecepatan nyambarnya juga sedikit lebih lambat. Nah, terus kemudian tadi pertanyaan berikutnya antara nilai kalori, efisiensi nilai kalorinya antara ngebakar menggunakan pirolisis dengan sampah tadi itu apakah seimbang atau tidak? Saat ini memang tidak seimbang. Karena goalnya adalah bukan untuk produksi awalnya. Jadi kita masih perlu penelitian yang lebih lanjut. Karena apa? Karena kita untuk membakar sekitar 1,5 kilogram fuel aja, plastik itu memerlukan hampir 2 tabung. 1,5 tabung 3 kilogram. Kalau diambil kasarnya sekitar 4,5 kilogram lah. Artinya memang belum efektif. Keluarannya pun juga dengan membakar 1,5 itu bisa keluarannya cuma sekitar setengah liter aja, antara 480 mili sampai 500 mili. Jadi memang belum belum papo lah ibaratnya, orang belum balik modal. Ya karena memang goal awalnya adalah awalnya sebenarnya hanya untuk memusnahkan limbah plastik dulu dan menghasilkan residu yang bisa bermanfaat. Residunya itu apa? Ya tadi, fuel tadi. Nah, kalau misalkan kita memerlukan ini untuk skala besar, tentu kita sebaiknya tidak menggunakan pemanas berbasis fuel tadi, berbasis gas tadi. Nah, yang saya bikin dengan generasi kedua, generasi ketiga dengan menggunakan elektrik, itu sebenarnya bertujuan untuk itu, mengurangi konsumsi daya yang lebih besar. Karena dengan listrik ternyata jauh lebih hemat. Misalkan kita ambil rata-rata pengolahannya itu misalnya dengan listrik 1 jam, itu kita pakai rata-rata misalkan 1 kW sampai 2 kW gitu kan. Itu kita ambil rata-rata per kWh-nya aja misalnya sekitar 3.000. Ya artinya anggaplah kita ambil kasar itu menghasilkan 6.000. Nah, dengan 1,5 kilogram itu masih jauh lebih hemat daripada masih menggunakan gas. Tapi masih belum balik modal. Jadi ini kita perlu pertama skala besar, kedua kita perlu power source yang tidak ngambil dari yang lain, tidak ngambil dari yang bahan baku BBM maupun gas, tetapi bisa kita ngambil dari matahari, kita menggunakan solar cell, kemudian kita masukin dalam baterai, dan kemudian dari baterai menjadi energi listrik untuk memanaskan bahan baku ini. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Baik, Pak. Bagaimana Mas Haris? Terjawabkah? Ya, Mbak, makasih banyak. Oke. Sangat membantu jawabannya, Pak. Makasih. Siap, masalah. Oke, terima kasih, Mas. Di sini ada lagi, Pak, dari tadi sudah 3 orang ya. Ada Ibu
Ibu atau Mbak Karyati mengangkat tangan mau menyampaikan pertanyaan, silakan Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Luduri, Pak. Saya mempunyai bank sampah yang memang mayoritas memang plastik, Pak, yang jadi momok kita sekarang ini. Betul sekali, Bu. Dan saya paling sering melihat di kolong-kolong jembatan itu, Pak, bukan kolong jembatan aja, di kolong-kolong rumah yang di atas Sungai Mahakam itu sangat banyak sekali sampah plastik. Ya. Dari situ saya tergerak, hati saya itu kok terenyuh gitu. Sedangkan air ini itu yang kita konsumsi gitu. Dari kepedulian masyarakat itu yang kurang, kepedulian lingkungannya juga kurang, mungkin atau kurang sosialisasi dari orang-orang dari desa atau gimana, saya juga kurang paham. Jadi dari situ saya bikinlah bank sampah. Nah, dari bank sampah ini, Pak, sementara saya bikin paving. Nah, dari bikin paving ini, Pak, ada plastik yang sebangsa botol-botol aqua ini kan banyak nih, Pak. Jadi maunya saya, nah seperti apa yang Bapak jelaskan tadi, kepingin dibikin untuk gasnya. Dari situ, Pak, kami kan bergerak cuma sendiri, Pak. Oke. Apa mungkin itu biaya untuk membuat itu alatnya tuh mahal kah atau enggak gitu, Pak? Itu yang jadi masalah saya, Pak, gitu. Kalau langsung saya jawab ini, Bu. Nggih, monggo silahkan, Pak. Ya kalau alat nanti, biaya alat nanti mungkin bisa japri ya. Oh gitu, geng. Ya, tapi memang nanti akan disesuaikan dengan kita mau pakai bahan baku, mau pakai model apa. Apakah kita mau pakai model manual atau kita mau pakai yang elektrik. Tentu kalau yang elektrik harganya ya tetap menyesuaikan gitu kan. Nah, siapa? Sementara tadi kalau yang Ibu sudah lakukan dibikin paving block ya, Bu? Siapa? Iya, Pak. Nah, kalau paving block itu memang paling bagus pakai HDPE, High Density Polyethylene. Ya, biasanya tuh dari bekas sampah helm, terus kemudian ember, itu ember-ember pecah gitu, itu paling bagus dijadikan paving. Karena itu dia sudah densitasnya itu udah tinggi gitu kan. Nah, menarik juga tadi yang Ibu sampaikan, sebenarnya memang plastik ini dia ada juga yang punya harga tinggi, Bu. Karena jadi kayak misalkan tadi bekas dari air mineral itu ya, sebenarnya itu kalau misalkan dibawa ke pengepul itu harganya cukup tinggi. Nah, artinya di sini kita memang harus milah-milah juga memang. Yang misalkan diambil sama mungkin rekan-rekan yang pemulung gitu kan, itu dia akan ngambil biasanya botol air mineral. Nah, kita yang sebenarnya ini sebenarnya ini tidak bergantung dari situ. Mungkin itu sebenarnya lahan mereka, biarlah. Nah, yang lebih bagus kita pirolisis itu apa? Saya malah sekarang coba lebih mengambil yang tidak terambil oleh orang. Yang misalkan di pengepul pemulung nggak laku gitu kan. Iya, Pak. Apa itu? Kresek sebenarnya. Kresek itu yang paling jahat, nyumpel di bawah-bawah paret, ya kan, yang muter-muter di sungai. Nah, sebenarnya itu yang akan lebih punya nilai, karena pada dasarnya itu pun di pengepul, misalkan di penggilingan plastik, atau misalkan di pemulung itu nggak laku sama sekali. Siapa? Nah, ini juga mungkin pernah saya coba diskusikan dengan Delha ya, cuma saat ini belum lebih lanjut. Nanti nggak tahu seperti apa, karena plastik ini memang harus kita pilah betul-betul. Yang tadi Bu sampaikan, Bu sudah cukup bagus, Bu, dengan menggunakan paving, dan itu sudah sangat berguna sekali. Nah, tinggal nanti kita misah-misahin aja. Misalkan yang botol aqua atau botol air mineral itu nanti dipakai, misalkan diambil sama pemulung, ya monggo silakan, karena itu punya nilai jual yang cukup tinggi. Nah, sisanya labelnya, terus cincinnya, ada cincin yang ada di bagian layarnya itu, tutupnya yang tidak diambil oleh pemulung, itu yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk dirubah menjadi fuel, kita rubah jadi fuel tadi. Kira-kira seperti itu, Bu, jawabannya. Iya.
Iya Pak, untuk sementara ini memang sebangsa kresek-kresek itu Pak, itu yang kami pakai sama bekas-bekas kursi plastik. Nah, betul sekali. Untuk sementara ini Pak, yaitu kami kan masih manual nih Pak. Memang betul-betul manual, kami harus cari kayu ke hutan, apa segala kayak gitu sama teman-teman. Nah, dari situ Pak, seandainya, yaitu tadi, saya bingung Pak sampai ngomongnya ini, karena kami kan sendiri gitu Pak. Iya. Kami sendiri, ibu-ibu ya jadi pemulung juga kami ini. Iya. Saya mau kepengen solusinya saya supaya Bapak kan jadi mentor saya nih sementara malam ini gitu loh Pak. Boleh. Okay. Nanti gini aja, nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut di luar dari ruang ini, karena kan tadi kan udah masuk ke teknis ya, bagaimana pembuatan alat. Jadi sebenarnya ada banyak cara Bu. Bahkan kalau misalkan mau yang lebih murah-murah pakai kaleng kongguan aja bisa Bu sebenarnya. Tapi tetap memang perlu pemanasan. Nah ini yang sebenarnya jadi persoalan gitu kan. Seperti yang pertanyaan yang kedua tadi, apakah balik modal nggak dengan pemanasan menggunakan kompor? Jelas memang ini bukan untuk ngejar produksi minyak gitu, tetapi untuk menghilangkan limbah. Nah, tapi tadi kalau misalkan Ibu dengan apa yang sudah dilakukan oleh komunitasnya Ibu tuh saya sangat salut sekali. Saya kira nanti bisa kita bantu diskusi atau seperti apa di luar dari chat ini, mungkin dari forum ini saya kira. Siap Pak, siap. Boleh nanti bisa di-share nomor telepon. Siap Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih atas solusinya ya. Oke. Baik teman-teman, untuk termin pertama sesi pertanyaan ini kita selesai ya, 3 orang tadi sudah. Jadi saya buka lagi untuk termin kedua, tapi di sini udah ada yang angkat tangan, udah ada Mas Rano, kemudian tadi ada Muhammad Iqbal, satu lagi mungkin yang belum. Jadi saya persilakan ke Mas Rano dulu mungkin yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari suaranya kenal kayaknya. Izin Bang Rizal. Siap. Alhamdulillah bisa bergabung Bang. Siap. Jadi tadi sudah menyimak dari penyampaian Abang ini. Jadi kalau menyimak dari penyampaian Abang ini teringat dari kegiatan dahulu kayaknya. Begini Bang. Okay. Kan tadi teman-teman beberapa orang sudah menyampaikan kegalauan atau kegelisahannya lah terkait masalah plastik dan limbah-limbah yang lainnya. Nah, mungkin saya lebih kepada arah kebijakan pemerintahnya, Bang. Ya. Karena kan khususnya Kabupaten Pasir, karena saya kebetulan dari Pasir kan, Bang. Wah, nih jauh nih, orang jauh nih. Jadi saya melihat di pemerintahan, bahkan baik tingkat skala lokal maupun pusat, untuk meningkatkan kesadaran melakukan daur ulang terhadap limbah itu sangat kecil gitu nah. Ya, ini apa yang menjadi sebab gitu nah? Karena kalaupun ada kesadaran kan pasti ada kebijakan-kebijakan, walaupun mungkin ada sebelumnya memunculkan kebijakan tentang adanya penggunaan plastik seperti di Balikpapan kan. Plastik sudah tidak boleh di beberapa minimarket kan, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau Kabupaten Pasir ini kan ada tambang besar, kemudian perhatian terhadap sungai dan lautnya juga agak sedikit kurang, padahal sampahnya berhambur. Nah, kemudian pola sikap pemerintah daerah terhadap sampah seakan-akan hanya sekedar tugas. Nah, ini yang kadang-kadang kemudian menimbulkan menimbulkan satu titik kejenuhan dari LSM untuk berbicara atau mengkritik itu. Nah, sehingga apa upaya-upaya dari pihak pemerhati energi ini supaya mereka bisa
supaya pemerintah itu yakin bahwa itu bisa digunakan gitu nah. Digunakan untuk menjadi energi. Karena sampai hari ini Pak Ser belum mengerti tentang itu, penggunaan energi. Oke. Mungkin itu aja dulu. Terima kasih Bang Rizal. Siap, Rano. Oke. Langsung saya jawab. Siap Bang. Oke. Jadi pertama bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakatnya. Nah, itu tadi. Menumbuhkan masyarakat tadi itu kita udah lihat tuh di slide yang saya sampaikan dari grafik. Harusnya pertumbuhan antara konsumsi dengan orang, jumlah orang itu harusnya berimbang. Cina tertinggi, wajar sampahnya banyak. Indonesia itu nomor 5 atau nomor berapa, nomor 6 mungkin tertinggi, tapi sampahnya nomor 2 tertinggi. Berarti ada yang masalah ini sebenarnya, bukan hanya di pemerintahan, tapi juga mungkin di habits kita. Saya jadi ingat, kebetulan aku perusahaanku kan dia basisnya Jepang ya. Saya sering diskusi dengan para ekspat-ekspat itu, dia ngomong bahwa sistem pendidikan di sana itu dari kelas 1 sampai kelas 3 masalah elementary school, sekolah dasar, itu hanya berbicara tentang kedisiplinan dan kepedulian terhadap lingkungan. Itu aja. Nah, ada kayak kita dari kecil udah kasih matematika, kasih ini, itu, aduh, dijejalin dari awal. Mereka enggak, mereka membangun karakter dulu yang penting. Sehingga akhirnya apa? Ketika karakter itu sudah terbentuk, mereka menjadi masyarakat yang betul-betul sangat disiplin. Dan saya ngelihat sendiri, ketika saya kebetulan berkesempatan mampir ke sana, saya ngelihat betapa masyarakatnya itu sangat-sangat menjunjung tinggi yang namanya kebersihan. Paretnya aja itu betul-betul ada ikan koinya. Kalau kita mungkin sudah hilang ikan koinya. Kalau di kita mungkin ikan bilis saja sama ikan cebong. Kalau dia enggak, benar-benar ada ikan emas, ada ikan koi. Terus kemudian yang namanya sampah berhamburan di jalan itu hampir enggak kita temukan. Dan setiap sampah itu isinya ada, dan setiap tempat sampah itu ada 3 tempat. Dia sudah dari awal sudah membedakan. Jadi sehingga mudah dalam proses pemilahannya. Ada yang sampah logam, ada yang organik, kemudian ada yang plastik, sehingga ketika itu diambil itu mudah untuk diolah. Nah, kalau kita kembalikan nekan ke pemerintah, waduh ini ranah saya bukan di situ kebetulan. Tapi kalau misalkan kita mulai dari masyarakatnya dulu, ini akan lebih baik. Artinya kita mulai dari kita dulu nih, kita, keluarga kita. Sambil kemudian yang tadi saya lakukan adalah coba kita melawan dengan karya gitu kan. Oh ini lo bisa loh sebenarnya. Ini bisa loh dengan melakukan ini, untuk menyadarkan mereka bahwa selama ini ada cara-cara bagaimana proses daur ulang tersebut dengan cara yang lebih manusiawi kan. Nah, jadi jadi lebih baik lah untuk kita bisa melakukan hal tersebut. Nah, saran saya ya teman-teman di Pasir silakan dicoba itu bagaimana cara mau pinjam alat nih, kasih pinjam nanti. Kasih pinjam, silakan dipakai aja dulu. Teman-teman di Samboja sudah memulai itu dan saya sangat apresiasi sekali. Silakan kalau teman-teman di Pasir juga ingin mencoba juga, saya persilakan. Karena memang perlu kadang-kadang kita kasih bukti dulu gitu nah, sebelum kasih teoretikalnya. Ketika mereka lihat faktanya, oh iya ternyata bisa ya, itu terserah mereka. Kita udah ngasih jalan kayak gitu. Kira-kira begitu jawabannya Mas Rano. Siap Bang, terima kasih. Sehat selalu. Sama-sama. Amin. Terima kasih Mas Rano. Lanjut ya Pak? Siap, lanjut. Oke, lanjut. Dari Mas Muhammad Iqbal dari UPDK Balikpapan. Silahkan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, mau menanyakan nih. Untuk yang pertama, apakah sudah pernah dikomparkan itu Bang, dari yang yang tadi ya, yang dari pyrolysis itu dengan kerosin dan gasolin. Kan tadi yang dikatakan kan kalau misalnya si pyrolysis tadi ini sudah flash point-nya sudah masuk ke kerosin atau gasolin. Nah, apakah itu sudah pernah dikomparkan dan kira-kira perbedaan apa yang
dapat kita ambil dari yang dari pyrolysis tadi dengan kerosin atau gasolin tadi, Bang. Terus yang kedua, menurut Bang Rijal nih, apabila dilakukan dengan skala besar, apakah itu bisa digunakan nantinya, Bang, untuk firing? Ya, tahu kan, Bang, ya, firing sebelum masuk batu bara. Kalau kita di PLTU kan harus ada firing dulu menggunakan HSD ya. Oh, iya. Mulai dari HSD, nanti habis itu setelah mencapai tertentu baru dilakukan dengan pemasukan batu bara. Nah, apakah itu bisa, kalau dalam skala besar nantinya bisa digunakan untuk itu sebagai semacam dan juga semacam EDG gitu, emergency generator. Mungkin itu aja, Bang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang, pertanyaannya. Maksud saya jawab ya. Siap, Bang. Oke. Yang jawaban pertama tadi, apakah bisa di-compare saat ini, yang tadi saya jawab adalah itu masih raw material. Jadi jelas akan jauh berbeda dengan kerosin. Kerosin udah produk jadi. Ya, jadi kerosin, solar, bensin itu adalah produk jadi, di mana itu udah merupakan hasil akhir dari proses penyulingan minyak bumi. Sedangkan yang kita lakukan ini masih raw material, belum menjadi hasil akhir. Itu tentu secara nilai kalori pastinya akan berbeda. Nah, tetapi bukan tidak menutup kemungkinan ini juga bisa diolah lebih lanjut. Sangat mungkin dan sangat bisa. Nah, kebetulan dari teman-teman Salam kemarin kita juga lagi ngumpulin sampel. Kemarin diminta sama Pertamina, kebetulan dari komunitas Salam ITK itu kemarin kerjasama sama CSR dan Pertamina ya. Kemudian minta dikumpulin sampel sebanyak 1 liter, dan alhamdulillah ini insya Allah sudah terkumpul 1 liter. Nah, karena terus terang aja proses menganalisanya ini harganya cukup mahal. 1 liter itu sekitar hampir 110 juta lah. Jadi saya juga kebetulan nggak ada modal tuh buat ngerjain situ. Jadi saat ini detail daripada spesifikasinya pun juga saya belum dapatkan. Nah, mudah-mudahan setelah nanti diteliti sama pihak Pertamina dan CSR Pertamina itu saya juga bisa dapat, sehingga kita bisa menghasilkan sebuah residu atau minyak Pluto yang plastic oil yang betul-betul terverifikasi seperti itu. Nah, terus menjawab pertanyaan kedua adalah itu bisa banget, karena dengan kondisi seperti sekarang ini aja dia udah memiliki nilai kalori yang tinggi, apalagi ketika nanti sudah diolah dalam bentuk produksi massal, sehingga dia bisa menjadi preheat bahkan bisa menjadi heating di proses LTU tadi. Kira-kira gitu jawabannya, Bang. Oke, Bang, siap. Makasih, Bang, jawabannya, Bang. Nanti Siap, mungkin sama-sama. boleh main-main lah ke PLTU Teluk Balikpapan, Bang. Boleh kalau diizinin ya aku main ke sana. Siap, Bang. Iya, Bang. Makasih, Bang. Siap, sama-sama. Makasih. Terima kasih. Satu pertanyaan terakhir ya, Pak. Ya, boleh. Oke, teman-teman. Terakhir dari Mbak Mutia dari STT Migas Balikpapan. Silahkan, Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia dari STT Migas Balikpapan. Oke. Jurusan Teknik Instrumentasi Elektronika Migas. Yang saya mau tanya sih lebih ke alat pengolahan sampahnya. Ini Bang Rizalnya yang desain sendiri alatnya atau seperti apa? Untuk pembuatan alatnya itu gimana ya? Itu ada yang mau perlu dikembangkan lagi atau masih ada perlu perbaikan gitu alatnya? Oke. Langsung jawab nih. Iya, boleh. Oke. Iya, saya sendiri yang bikin. Bisa ditanya sama yang pernah diskusi ataupun yang beli sama alat ini. Karena ini desain sendiri. Jadi
tentu, tapi juga desain sendiri juga ini kan banyak apa ya, kalau kita bilang desain ini pun juga ATM lah, kalau kita bilang amati tiru modifikasi. Kita lihat inspirasi, kita cari inspirasi dari, mungkin ada yang kayak tadi saya cerita, ada orang Jepang bikin, kok dia bisa bikin begini, dari mananya, apanya. Dari situ kita ngamati, terus kemudian coba kita bikin sendiri, kita bikin permodelannya, terus kemudian kita modifikasi sesuai dengan apa ya, sesuai dengan kemampuan kita, gimana bagusnya ini, gimana caranya ini. Karena kan kalau kemarin yang saya lihat model versi, kalau nggak salah itu Jerman atau Jepang yang bikin, ya ada dua, Jerman bikin, Jepang juga bikin, dia sudah computerized semua. Nah sementara kan kita nih masih merintis nih sebelum masuk ke fase itu. Terus kemudian ini juga sekaligus menjawab pertanyaan kedua, yaitu apakah lab ini perlu disempurnakan? Sangat perlu. Karena memang nggak ada yang langsung ting tiba-tiba sempurna, nggak ada. Jadi bahkan alat itu sendiri, saya kemarin di sini itu dari awalnya adalah manual, tabungnya itu diambil dari tabung gas yang kita potong. Nah itu yang pertama kali. Bahkan yang lebih awalnya lagi itu dari kaleng cat awalnya. Kaleng cat terus berkembang tabung gas. Terus kemudian akhirnya sampai satu tabung yang emang udah benar-benar kita hitung. Koefisien termalnya berapa, materialnya apa, material pengantar panasnya, koefisien termalnya berapa, terus kemudian dimensinya seperti apa. Bahkan selangnya pun kita hitung. Mungkin teman-teman kalau pernah dengar rumus PVNRT itu kan ya, kelajuan gas ini, kemudian delta T-nya dari titik A titik B, sampai itu pun harus dihitung. Jadi ini bukan sekedar asal bikin, tetapi kita harus memenuhi prinsip-prinsip engineering dalam membangun sebuah alat tersebut. Nah, kalau ini harus disempurnakan, betul ini harus disempurnakan. Sebagus-bagusnya dari proses pemanasan sampai ke proses pemanenan dari minyaknya tersebut. Jadi, dulu awalnya manual, terus kemudian elektrik pakai tombol, sekarang udah touchscreen, kemudian ini sedang dikembangkan pakai HP, kita bisa pantau tekanan, kemudian temperaturnya pakai HP, dan kedepannya nanti saya bikin akan seperti apa lagi, nanti ditunggu aja seperti apa. Karena ini akan terus berkembang. Kira-kira begitu jawabannya. Makasih Bang. Oke, sama-sama. Oke, mantap sekali teman-teman, semangatnya luar biasa. Terharu saya Pak, ternyata banyak banget yang mengikuti jejak di jalan yang sama seperti Bapak ternyata kan setelah dikumpulkan ini. Alhamdulillahnya kayak gitu. Jadi teman-teman, tapi kan namanya waktu, kita udah nyampe di sesi terakhir ini. Jadi saya ucapkan terima kasih ke teman-teman semua udah semangat mengikuti ini, menggunakan waktu malam minggunya dengan hal-hal yang bermanfaat, luar biasa. Terima kasih juga pastinya ke Pak Fahri sudah menyampaikan ilmu yang luar biasa, menyemangati teman-teman untuk terus bergerak ya. Jadi khususnya yang saya garis bawahi banget tentang kita harus mulai sendiri gitu, kayak nggak bisa nekan orang untuk harusnya kayak gini. Lebih baik kita lawan dengan karya, tunjukkan kalau memang bisa, orang-orang pasti bakal mengikuti kayak gitu kan. Gitu. Nah, itu mantap sekali teman-teman. Jadi ya terima kasih sekali lagi. Luar biasa. Mungkin sebelum ditutup benar-benar bisa kali ya teman-teman on kameranya biar kita bisa foto bareng gitu kan, bisa di-share nanti ke sosmednya gitu. Oke. Bisa kali Mas Jidan atau Kak Agusti di foto. Ya, aku belum mandi lagi nih. Boleh kan mandi dulu? Saya nggak bisa nih kayaknya Mbak. Oh iya, yang nggak bisa nggak apa-apa Bu. Yang bisa saja mungkin. Bisa. Di separate dari hostnya nih. Oh, sebentar. Bisa sudah bukanya Bu. Bisa. Oke? Iya. Iya, sip. Oke, siap. Oh iya Pak. Assalamualaikum Pak Fahri. Iya, iya Bu. Bisa saya minta nomor HP Bapak ya? Oh, nanti di-share Bu, insya Allah. Kalau Bapak sudah berkenan. Bila berkenan, saya minta. Iya, nanti diinfokan Bu di by group. Nanti kita minta izin terlebih dahulu. Oke, siap Pak. Siapa? Kak
Bang Mas Zidan mungkin bisa fotokan. Masih ada. Screenshot layar aja. Iya. Masih disable kan? Oke. Maafkan. Ya. Bentar ya. Aduh, satu-satu ini. I'm on notice, hoping that you don't run. You think I'm tepid, but